إلى حضرة مكيج علي جودي مكيج عبد الحميد مكيج نور إحسان مكيج عبد الكريم مكيج مرزوقي دهلان مكيج محر صالح مكيج جوهري مكيج صالح مكيج محمد معصوم جوهري مكيج أحمد إدريس مرزوقي مكيج يحيى محروس مكيج عبد العزيز منصور إلى حضرة مكيج ميمون زبير مكيج أحمد حبيب الله زيني مكيج محمد مهدي بستر البردي جميع مشي محمد البوي إلى حضرة المكيج محمد أرواني أمير المكيج شعراني أحمدي وإلى حضرة جميع مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها سيدي شامبي عبد الله محمد عبد الله سيدنا الإمام محمد بن الشافعي سيدي شامبي زكريا بن شرف النواس محمد بن عبد الله الشعراني رحمهم الله وأجرهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur Perumahan Kurnia Jaya Alam, terkhusus sahabat kami fillah, beliau Ustadz Haji Tubagus Abdul Khaliq selaku Imam Masjid An-Nur yang juga sangat kami hormati dan kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang kami hormati, kami muliakan. Mudah-mudahan dengan berkah hadir dan duduknya kita di majelis kemuliaan ini benar-benar menjadi sababiyah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan ridha, rahmat dan ampunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menyelamatkan dan membahagiakan serta memuliakan kita baik di dunia yang fana ini maupun kelak di akhirat yang kekal dan abadi. Amin amin Allahumma amin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Wasiyatul Mustafa karya beliau Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Faslun fil wudu'i was shalah
Fasal atau bab menjelaskan tentang keutamaan wudu dan keutamaan sholat. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Ya Ali, hai Ali, istaqsi isbaghal wudu fa innahu syatrul iman. Wahai Ali, maksimalkan dalam menyempurnakan wudu. Nabi perintahkan kepada Sayyidina Ali, dan tentu perintah ini juga kepada kita semua. Ketika wudu, sempurnakan dengan maksimal. Arti wudu yang sempurna dan maksimal itu wudu yang bukan hanya yang dilakukan itu rukun-rukunnya saja, bukan, tapi perkara yang disunnahkan dalam wudu yang demikian banyak ketika kita memahami dan mengetahuinya, ini juga dikerjakan. Mulai dari membasuh kedua telapak tangan sambil membersihkan kotoran yang ada pada kedua telapak tangan kita, kemudian membaca bismillah saat membasuh kedua telapak tangan. Ini wudu belum mulai. Wudu mulai itu kalau sudah membasuh muka. Jadi membasuh telapak tangan sambil membersihkan kotoran, jika ada kotoran yang di telapak tangan maupun yang di bawah kuku, hati-hati, harus diperiksa. Kalau sampai kita wudu kok di bawah kuku kita ada kotoran sehingga menjadi penghalang sampainya air kepada anggota wudu kita, di antaranya adalah jari-jari tangan kita, maka tidak sah wudu kita. Sunnah. Kemudian berkumur, sunnah. 1 kali berkumur, sunnah. Ada kesunahan di dalam berkumur, apa? Mubalaghah. Ketika berkumur bukan hanya sekedar memasukkan air ke dalam mulut lalu dikeluarkan, tetapi air dimasukkan ke dalam mulut lalu diputar-putar air tersebut. Itu kesunahan tersendiri, namanya al-mubalaghah fil madmadhah, bersungguh-sungguh dalam berkumur. Makanya bagi orang yang puasa berkumur tetap disunnahkan, tapi tidak disunnahkan al-mubalaghah fil madmadhah, bersungguh-sungguh dalam berkumur. Kita puasa tetap sunnah berkumur dalam pengertian sekedar memasukkan air ke dalam mulut lalu dikeluarkan. Andaikan dalam praktek berkumur kita seperti itu ada sebagian air yang tertelan dan itu tidak kita sengaja, maka puasa kita tidak batal. Tapi kalau dalam berkumur saat kita sedang berpuasa, berkumurnya bukan hanya sekedar memasukkan air lalu kita keluarkan, tapi kita melakukan kesunahan yang itu tidak disunahkan saat kita puasa, al-mubalaghah. Kita masukkan air, kita putar-putar sampai terkadang mutarnya sambil menengadahkan wajah, sehingga ada sebagian air yang tertelan, batal. Paham ya? Jadi harus dibedakan berkumur dan bersungguh-sungguh dalam berkumur. Ada lagi kesunahan men3 kalikan berkumur. Jadi kalau kita paham tentang wudu yang sempurna, kesunahannya banyak. Berkumur kesunahan sendiri sekali, madmadhah, mubalaghah fil madmadhah, bersungguh-sungguh dalam berkumur, benar-benar dibersihkan lewat berkumur itu mulut kita, kesunahan sendiri, dan itu tidak disunahkan saat kita puasa. Ada taslis istilah. Setiap kita melakukan
Perkara yang diperintahkan dalam wudu kita lakukan 3 kali, berkumur 3 kali, kesunahan sendiri. Kemudian ada kesunahan istinsyak, menyedot air ke dalam hidung sampai ke pangkal hidung, itu sunnah. Men3 kalikan istinsyak, sunnah. Setelah kita sedot sampai sakit kepala kita sebab air itu sampai di pangkal hidung, kita istinsyar, disunahkan. Istinsyar itu mengeluarkan air yang tadi kita hirup. Men3 kalikan istinsyar, disunahkan. Dan masih banyak lagi kesunahan-kesunahan dalam wudu. Rasul perintahnya kalau kita wudu jangan hanya ngambil rukun saja. Karena rukun wudu itu hanya 6. 1, niat. Niatnya kapan? Bukan saat berkumur, apalagi saat membasuh tangan sebelum berkumur. Ini masih banyak yang belum paham, terkhusus orang yang sangat awam dan tidak mau belajar. Niatnya itu saat membasuh kedua telapak tangan sebelum berkumur. Nawaitul wudu asalah. Niatnya inda ghuslil wajhi, bersamaan dengan saat membasuh muka. Niat membasuh muka, di saat itulah kita berniat dalam hati, tapi boleh bahkan disunahkan diucapkan dengan lisan. Ulama fikih terkhusus yang bermadzhab Syafi'i melafalkan niat itu sunnah. Niat sebenarnya letaknya dalam hati. Andaikan tidak dilafalkan nawaitul wudu'a, andaikan tidak dilafalkan usolli fardhus subhi, andaikan tidak dilafalkan nawaitu shauma ghadin, yang penting hatinya berniat sah. Cuma ulama fikih bermadzhab Syafi'i berijtihad talaffudun niyah, melafalkan niyah dengan mengucapkan ketika sholat usolli, ketika wudu nawaitul wudu, ketika mandi nawaitul ghusla, ketika puasa nawaitu shauma ghadin. Ulama kita menghukumi sunnah ini kecuali ada dalil, yakni Rasul ketika haji dan umroh niatnya diucapkan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrotan, diucapkan juga untuk membantu hati lewat lisan agar ikut berniat. Karena terkadang orang awam itu hati kalau nggak dibimbing dengan lisan nggak ikut berniat. Zikir la ilaha illallah, orang-orang tertentu yang biasa zikir lisan tanpa mengucapkan zikir itu hati selalu berzikir. Orang awam seperti kita terkadang sudah dibimbing oleh guru kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan suara yang begitu keras. Ini ciri khas Thariqah Qadiriyah, itu zikirnya jahar. Hati kita nggak ikut berzikir, apalagi tidak kita bimbing hati kita dalam niat dengan lisan kita. Paham ya? Jadi nggak usah dimasalahkan. Kita orang awam. Orang awam itu kalau nggak paham agama, Pak, Bu, petunjuk dari Allah, kita tidak diperintahkan mencari pemahaman sendiri, tidak. Tapi petunjuk dari Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini petunjuk yang tegas dari Allah. Jika kalian tidak mengerti agama, jangan kalian sendiri bingung nanti. Baca Quran saja masih belepotan kok mau menggali hukum langsung dari Al-Quran. Jangan. Petunjuknya Allah, fas'alu, tanyalah kalian ahla dzikri,
Mayoritas ulama ahli tafsir menafsiri ahlal dzikri ay ahlal ilmi. Tanya pada orang yang punya ilmu, tanya guru-guru kalian yang jelas dulu belajarnya di mana, jelas memahami syariatnya Allah. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak punya pengetahuan tentang syariat, jangan cari sendiri. Jangan cari sendiri. Kita sering mendengar slogan kembali ke Quran dan hadis, kembali ke Quran dan hadis. Ini slogan tidak salah, tapi slogan ini, ajakan ini bukan untuk orang awam. Catat, slogan ini untuk ulama. Bagaimana kita akan kembali kepada Quran dan hadis sementara sekali lagi kita baca Quran saja masih belepotan? Tahu arti Quran dan hadis saja harus melihat buku terjemah. Kalau itu kita pahami kembali kepada Quran dan hadis, itu namanya bukan kembali kepada Quran dan hadis, tapi kembali mengikuti penerjemah yang menerjemahkan Quran dan hadis yang kita baca. Sebab antara penerjemah dan mufassir satu dengan lain tidak sama. Makanya untuk orang awam petunjuknya Allah cukup ikuti ulama. Paham ya? Jadi kalau ada yang mempermasalahkan usolli itu hukumnya sunnah, yang mensunahkan ulama. Cukup ulama punya dalil sehingga berijtihad menghukumi usolli. Andai kan tidak, nggak masalah. Sebab niat itu tempatnya di hati. Niat itu qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalb. Niat tempatnya hati, bukan lesan. Jangan sampai kita usolli dengan suara yang kenceng, dengan suara yang fasih, tapi hati kita kosong, nggak sah niat kita. Lesan hanya membimbing supaya hati ikut berniat, saya sholat fardu subuh 2 rakaat makmum. Bisa dipahami ya? Tapi hati mahalluha, tempatnya, niat tempatnya di hati. Apa itu niat? Qasdus syai', menyengaja melakukan sesuatu, muqtaronan bi fi'lih, dibarengkan dengan melakukan sesuatu itu. Makanya wudu niatnya kapan? Saat rukun pertama. Apa rukun pertama? Faghsilu wujuhakum, perintahnya Allah di dalam Al-Quran. Basuh muka kalian. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, urut. Jadi wudhu itu rukunnya hanya ini. Niat saat membasuh muka, kemudian membasuh muka, kemudian mengusap sebagian rambut kepala. Dalam mazhab Syafi'i meskipun hanya satu helai, kemudian membasuh kedua kaki, urut. Sudah 6 ini saja. Ada berkumur, ada istinsyak, ada telinga, itu semuanya Rasul perintahnya wudhu jangan ngambil rukun saja, sempurnakan. Bahkan dalam hadis yang lain, meskipun kalian sedang berada di suhu yang sangat dingin sehingga ketika terkena air itu kita nggak betah, sempurnakan, terkhusus saat momen suhu yang sangat dingin. Itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Sempurnakan dengan maksimal wudumu wahai Ali, innahu syatrul iman. Sungguh wudu ini separuhnya iman. Fa idza tawaddu'ta, ketika engkau wudu, fala tusrif fil ma, jangan berlebihan menggunakan air. Tapi juga jangan terlalu pelit, sedang-sedang saja. Ya, karena di antara kesunahan wudu, terkhusus ketika kita membasuh wajah, tangan dan kaki, itu diperintahkan melebihkan. Jangan pas batas wajah, jangan pas batas
siku, jangan lebihkan. Jangan pas batas mata kaki, lebihkan, tapi jangan berlebihan. Jangan ketika tangan sampai di mana ini? Di pundak. Jangan ketika kaki sampai di lutut, jangan. Di bawah betis sedikit. Sebab apa? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana nanti di hari kiamah engkau bisa mendeteksi mana umatmu di antara sekian miliar bahkan triliunan manusia?" Nabi jawabnya, "Kelak umatku itu punya tanda khusus." Nabi sebut gurrul muhajjalin, wajahnya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar, min asaril wudu, sebab ketika di dunia wudunya tidak dipaskan. Sebab bekas wudunya di akhir hadis Nabi perintahkan, lebihkan ketika kalian membasuh muka, tangan dan kaki. Jangan pas. Jangan pas. Perintahnya ayat wudu itu basuh kedua kakimu sampai mata kaki. Jangan pas mata kaki. Basuh kedua tanganmu sampai kedua sikumu. Jangan pas kedua siku. Kalau pas malah tidak sah, sebab ada sebuah kaidah fikih yang mengatakan ma yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Perkara wajib itu tidak bisa sempurna kecuali dia, maka dia hukumnya juga wajib. Gak akan sempurna kalau pas siku, harus dilebihkan, melebihkan sedikit menjadi wajib. Paham ya? Jadi kalau wudu, arti sempurnakan wudu, sunnahnya lakukan dengan maksimal, terutama ketika membasuh wajah, tangan dan kaki, lebihkan. Karena itu kelak di hari kiamah akan menjadi penyebab Rasul bisa menandai kita ini umatnya, bersinar wirril muhajjalin. Faida faragta min tuhrin, ketika selesai dari bersuci, dari wudu, faqra inna anzalnahu fi lailatul qadr min ba'di ghuslil qadamain. Selesai wudu, selesai membasuh kedua kaki sampai mata kaki, baca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr, sampai akhir surah. Berapa kali? Kata Nabi, asyra marrat, 10 kali. Apa keutamaannya? Kata Nabi, yufarrijullahu hammaka, bisa menghilangkan kesusahanmu, bisa menjadi sebab Allah akan hilangkan kesedihanmu, kesulitanmu, bisa menjadi sebab Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari permasalahan-permasalahanmu. Apa tadi yang dibaca? Al-Qadar. Setelah wudu berapa kali? 10 kali. Yang sedang punya banyak masalah, ini resep dari Rasul untuk menjadi sebab Allah hilangkan kesulitan kita, baca itu. Daripada lesan kita nganggur, daripada kita main HP setelah wudu, sebelum mungkin wudunya dari rumah sambil jalan, sambil naik motor, sambil naik mobil, baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi, dan seterusnya 10 kali sampai masjid, salat tahiyat masjid atau langsung salat qabliyah subuh. Ya Ali, wahai Ali, idza faragta minat taharah, ketika kamu selesai bersuci, fakhud ma'an wamsah biyadaika rukbataika,
ambil air, usap dengan kedua tanganmu yang ada airnya tadi, rukbataka, leher kamu. Ini ada yang mengatakan itu bid'ah, tidak ada dalil ini. Disampaikan oleh seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang sangat banyak karya-karyanya di dalam salah satu kitabnya yang kita kaji, kitab Wasiyatul Mustafa. Jadi setelah wudu, Rasul perintahkan ambil air di tangan kita, basahi tangan kita dengan air, wamsah biyadaika rukbataka, usapkan di lehermu. Ingat, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat lewat Rasulullah maupun lewat firman-Nya Allah dalam Al-Quran pasti ada manfaatnya. Guru kami ketika kami ngaji kitab Wasiyatul Mustafa sampai pembahasan ini, beliau bercerita, dulu saya sering sakit kepala. Lalu ketika saya melihat keterangan ini, saya praktekkan terus menerus. Sehabis wudhu, basahi air, usapkan. Alhamdulillah, berkah mengamalkan hadis ini, kata guru saya, sakit kepala yang dulu sering saya rasakan menjadi hilang. Ada manfaatnya. Dan saya juga pernah ikut mempraktekkan. Alhamdulillah, ada manfaat. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat itu pasti ada manfaatnya. Wa qul subhanakallahumma wa bihamdika. Setelah itu bacalah doa. Ini doa panjang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsummandur ilal ardi wa qul asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ini silahkan kalau mau ngamalkan dan mau menghafalkan, ya silakan, nanti bisa nonton live-nya kembali, dicatat. Jadi setelah wudhu selesai, kemudian kita basahi, usap kepala kita dengan air tadi, lalu kita sebelum berdoa wudhu mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah itu undur ilal ardi, lihat ke bumi, lihat ke lantai, dan ucapkan asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Apa manfaatnya? Fa inna man qala hadza, siapa yang setelah selesai wudu lalu mengusap lehernya dan membaca doa tadi, kata Nabi, ghafarallahu lahu kulla shaghiratin wa kabiratin. Dosa-dosanya kecil maupun besar Allah ampuni lewat wudunya dan lewat membaca doa tersebut. Ya Ali, wahai Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insan madama ala taharatin walam yahdis. Ali, ketahuilah bahwa malaikat-malaikatnya Allah ini selalu memohonkan ampun kepada orang yang orang itu bisa menjaga wudunya. Madama ala taharatin walam yuhdis, orang itu selalu dalam keadaan suci, batal wudu lagi. Dan itu tradisi para ulama kita, terkhusus salafus soleh. Rata-rata mereka selalu menjaga wudhu. Bukan hanya sekedar menjaga wudhu, tapi batal wudhu sholat. Kalau kita baca manakib atau riwayat hidupnya para kekasihnya Allah, kana umruhu ma'muran bitta'at, umur para kekasihnya Allah itu hanya diisi dengan ketaatan. Di antaranya selalu menjaga wudunya. Yang pernah membaca manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani,
yang berjudul Lujainid Dani, karya beliau Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Ini cucu Rasulullah, ulama, banyak karangannya. Di antaranya Maulid Al-Barzanji yang saya lihat di sini dibaca oleh Ustadz Kholik dan Ustadz Akmal. Itu punya karangan manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, judulnya Lujainid Dani. Disarai banyak kitab, di antaranya An-Nurul Burhani. Di sana dijelaskan ada salah seorang khadimnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang akhirnya menjadi ulama besar. Beliau memberikan kesaksian, saya berkhidmah kepada guruku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selama kurang lebih 40 tahun. Selama itu saya menyaksikan Kanjeng Syekh sholat subuhnya selalu menggunakan wudunya sholat isya. Artinya semalam suntuk tidak batal, tidak tidur otomatis, karena kalau tidur batal wudunya. Dan para ulama seperti itu, selalu menjaga wudunya. Makanya di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, lalu saat Mi'raj diberi kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Di dalam surga Rasul mendengar suara sandal berjalan, tok 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 tok. Ditanyalah Jibril, Jibril, ini suara sandal siapa? Lalu Jibril menjawab, Muhammad, itu suara sandal sahabatmu. Siapa? Bilal bin Rabah. Bilal, iya. Pulang dari Isra dan Mi'raj, ditemuilah Bilal. Ditanya, ya Bilal, bima sabaktani ilal jannah. Bilal, kamu punya amal apa kok sampai kamu lebih mendahuluiku masuk surga? Suara sandalmu sudah sampai di sana. Kamu punya amal apa wahai Bilal? Bilal menjawab, ya Rasulullah, aku tak punya amal apa-apa, biasa-biasa saja. Tapi ya Rasul, ma haddastu illa tawaddatu wa shallaitu raka'ataini. Sungguh aku tidak pernah batal dari hadas kecil maupun besar kecuali aku langsung menghilangkan hadas itu. Aku langsung berwudu, setelah wudu aku selalu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat yang dilakukan oleh Bilal, yang oleh sebagian ulama disebut sholat sunnah li syukril wudu. Ini sholat yang tak pernah dilakukan Rasulullah, juga tak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Itu hasil ijtihadnya, inisiatifnya sahabat Bilal sendiri. Coba kalau berjumpa dengan kelompok sekarang yang sedikit-sedikit bid'ah, oh Bilal langsung divonis neraka. Kamu melakukan bid'ah Bilal, aku nggak pernah ngajarkan itu. Aku nggak pernah melakukan itu. Makanya tidak semua perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu bid'ah yang sesat. Ketika bicara bid'ah, sesuatu yang tak pernah dilakukan Rasul, sesuatu yang tak pernah diajarkan Rasul, ulama-ulama kita, diantaranya Imam Muhammad bin Idris Syafi'i membagi bid'ah itu 2. Dan sejak Rasul masih hidup, banyak sahabat-sahabat yang melakukan kebid'ahan. Ada sahabat yang karena begitu cintanya dengan surah Al-Ikhlas, setiap menjadi imam, padahal banyak hafalan Qur'annya, tidak ada yang dibaca setelah Fatihah kecuali surah Ikhlas. Membaca surah Ikhlas dalam setiap sholat tak pernah diajarkan Rasul. Kalian kalau sholat selalulah baca surat Ikhlas. Tidak. Rasul juga nggak pernah mencontohkan. Sampai ketika ada sebuah peperangan
Lalu Rasul mengutus seorang sahabat agar menjadi imam selama kaum muslimin berperang di sana. Itu setiap ngimami yang dibaca surat Ikhlas. Pulang perang lapor para sahabat ini. Ada yang kena ekstrim bahasanya, ya Rasulullah, sahabat yang kau utus si fulan, dia ketika ngimami melakukan bid'ah, macam-macam. Apakah Rasul langsung marah? Dia sesat masuk neraka? Tidak. Coba panggil dia, tanyakan. Apa alasan dia kok sampai dia selalu baca surah Al-Ikhlas? Itu tak pernah diperintahkan Rasul dan tak pernah dicontohkan Rasul. Jadi mulai zaman Rasul itu sudah ada orang yang melakukan kebid'ahan di dalam agama. Dan Rasul tidak kok langsung marah, sesat kamu neraka, tidak. Tapi ketika sahabat itu ditanya dan jawabannya, aku selalu baca surat Al-Ikhlas. Hadis ini banyak ditulis oleh para ulama ahli hadis. Yang pernah ngaji Riyadhus Shalihin di sana ada, Sahih Bukhari, Sahih Muslim di sana ada. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Alasan dia karena dia mencintai surah Ikhlas, sebab di dalam surah Ikhlas menceritakan sebagian sifatnya Allah. Allah zat yang maha esa, Allah zat yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allahus Somad, Allah zat yang maha dijadikan tempat bergantung mengadu. Dan ternyata Rasul tidak marah, bahkan memuji. Katakan pada sahabat itu, sungguh sebab cintanya dia kepada surah Al-Ikhlas, Allah baru saja mengutus Jibril untuk suruh mengatakan padanya, Allah sangat mencintainya. Paham ya? Jadi memahami bid'ah jangan, nggak pernah dilakukan Rasul. Bilal melakukan sholat sunnah setiap selesai wudhu, itu tak pernah dicontohkan Rasul. Tak pernah, dan tak pernah juga diperintahkan Rasul. Inisiatifnya Bilal sendiri. Ma haddastu ya Rasulullah illa tawadda'tu wa shallaitu rak'atain. Sungguh aku tak pernah hadas, kecuali setelah hadas aku langsung wudu, dan setelah wudu aku langsung sholat sunnah 2 rakaat. Yang sebagian ulama menyebut sholat ini sholat li syukril wudu. Perlu disyukuri kita bisa wudu, Pak, Bu, karena belum tentu umat Islam itu ahli wudu. Makanya bersyukur atas nikmat Allah itu jangan hanya nikmat dohir saja. Kita yang mungkin jarang tahajud tiba-tiba bisa tahajud, syukuri dengan sujud syukur, agar lewat syukur kita Allah terus memberikan pertolongan, kita bisa istiqomah tahajud. Kita mungkin yang jamaah jarang, apalagi zikir setelah jamaah sampai doa, tiba-tiba kok kita enjoy, nggak ingin buru-buru pulang, zikir sampai selesai, mengamini doa imam sampai selesai, dilanjutkan ba'diyah, syukuri dengan sujud syukur, agar lewat syukur kita Allah terus membimbing kita sehingga kita bisa istiqomah menjaga kebaikan kita. Karena sujud syukur tahu tata caranya, Pak, Bu, diam semua, ngantuk ini ya. Sujud syukur itu gampang, yang penting kita suci dari hadas kecil dan besar, kemudian aurat kita tertutup, lalu menghadap kiblat. Mau diawali dengan berdiri boleh, diawali dengan duduk boleh, diawali dengan duduk tahiyat boleh, atau pas kita ngobrol sambil sila kita ingin sujud syukur, langsung balik badan, angkat tangan, niat sujud syukur. Saya niat melakukan sujud syukur karena Allah, Allahu Akbar, lalu sujud. Kalau hafal doa yang dianjurkan silakan dibaca. Apa? Sajada wajhiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sama bacanya sujud tilawah. Atau kalau mau agak panjang, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
Panjang Ustadz, yang tadi pendek saja nggak paham, nggak hafal. Ya sudah, cukup baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam hati ungkapkan rasa syukur kita bisa sholat ba'diyah, kita bisa lama di masjid, kita bisa tahajud, agar Allah terus membimbing sehingga kita bisa istiqomah menjaganya. Nah, langsung bangun, salam, selesai. Jadi syarat sujud syukur itu sama dengan syaratnya sholat. 1. Menghadap kiblat, 2. Menutup aurat, 3. Suci dari hadas kecil dan besar. Kalau ini tidak ada, nggak sah sujud kita. Bahkan ulama mengatakan kalau ada yang mempraktekkan sujud tanpa memenuhi syarat, dia melakukan sesuatu yang tidak diajarkan dalam syariat, berdosa dia. Ini mohon maaf yang banyak jamaah umroh, ya, karena ketidaktahuannya mungkin dan pembimbingnya tidak memberikan arahan, sampai di Jeddah turun pesawat langsung sujud, entah menghadapnya ke kiblat atau tidak, entah punya wudhu atau tidak. Ini sujud syukur ngikut ajaran siapa? Jadi sujud syukur itu yang penting punya wudhu, menghadap kiblat, nutup aurat, salam, sujud sekali, dah. Yang dibaca kalau bisa tadi sajadah wajiyah. Kalau mau panjang, Rabbi auzi'ni an ashkur, limpahkan kepadaku ya Rabb, ashkura nikmataka allati, agar aku menjadi orang yang bersyukur atas semua nikmatmu, wa ala walidiyya, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, wasiat Rasul kepada Sayyidina Ali dan tentunya kepada kita tentang masalah wudhu dan keutamaannya. Masih ada lanjutannya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Amin amin Allahumma, semoga bisa istiqomah. Allah alam bisawab. Al-Fatihah.